Untuk mengetahui situasi arus lalu lintas siang ini di sejumlah lokasi di Jakarta, kita segera bergabung dengan Brigadir Treslinda, anggota NTMC Korlantas Polri. Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih Ida Almira atas laporan. Selamat siang pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas di jam istirahat perkantoran saat ini. Memang arus lalu lintas pada saat ini terlihat cukup lancar, dan untuk kali pertama kita pantau dari Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas di jalur flyover Tendean yang akan mengarah ke Pancoran saat ini dalam keadaan ramai lancar, sesekali mengalami perlambatan kecepatan imbas dari adanya pertemuan arus kendaraan. Sementara di jalur arteri Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan, lalu lintas dalam keadaan ramai lancar. Untuk jalur tol Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan saat ini juga dalam keadaan ramai lancar, di mana kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 60 sampai dengan 80 km per jam. Harap untuk selalu jaga batas kecepatan maksimum kendaraan Anda dan tetap waspada, jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Kalibata yang akan mengarah ke Semanggi ataupun Tebet, arus lalu lintas mengalami antrian di belakang traffic light sepanjang 100 meter. Selepas traffic light, kendaraan melaju dengan kecepatan 30 sampai dengan 40 km per jam. Dan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi ataupun Tebet saat ini juga dalam keadaan ramai lancar, sesekali mengalami antrian kendaraan pada traffic light. Kami mengimbau bagi para pengguna jalan yang melintas di kawasan ini tentunya untuk selalu berhati-hati, mengingat kawasan ini ramai akan aktivitas masyarakat. Dan juga bagi pengendara roda 2, kami harapkan untuk selalu parkir di belakang garis stop, mengingat ada hak pejalan kaki di zebra cross. Dan selanjutnya kita bergeser ke kawasan yang terakhir, yaitu dari JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Dari pantauan CCTV kami pada siang hari ini, arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Semanggi ataupun Senayan saat ini dalam keadaan ramai lancar, di mana sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hal ini juga berkaitan dengan memang jam istirahat perkantoran, dan kawasan ini merupakan pusat perkantoran dan juga pusat perbelanjaan, sehingga banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini sehingga mengakibatkan kepadatan kendaraan pada siang hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang saat ini dalam keadaan ramai lancar. Diimbau bagi para pengendara untuk berhati-hati karena adanya angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Kami harapkan untuk selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1516669 atau melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Ida Almira, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Seorang pria di Surabaya, Jawa Timur terpaksa harus mendekam dalam buih setelah aksinya mencuri mobil sendiri yang digadaikan ke korban. Kasus terungkap setelah korban melapor ke polisi. Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers kasus pencurian mobil gadai. Uniknya, pelaku pencurian adalah pemilik mobil yang menggadaikan mobilnya seharga 30 juta rupiah ke korban. Sebelum digadaikan, pelaku memegang alat pelacak sehingga ia mengetahui di mana keberadaan mobilnya. Saat mobil diparkir korban di sebuah mal, pelaku membawa mobilnya dengan kunci cadangan miliknya. Pencurian mobil Agya
yang dilakukan oleh tersangka UK 31 tahun dari Jombang asalnya, tapi domisilinya di kota Surabaya. Modusnya pada saat itu pelaku ini menggadaikan kendaraannya jenis Agya kepada seseorang untuk dia mendapatkan modal sejumlah 30 juta. Ya. Setelah mobil itu diserahkan untuk digadaikan, kemudian sebelumnya mobil tersebut dilengkapi dengan GPS untuk bisa mengetahui di mana keberadaan mobil. Nah, setelah berjalan sekitar beberapa minggu, pelaku ini terus memantau keberadaan mobilnya di mana. Penerima gadai sehari-hari menggunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kebetulan pada saat itu sedang berbelanja di salah satu mal di daerah selatan kota Surabaya. Pada saat penerima gadai ini melakukan parkir mobil dan mobil tersebut dalam keadaan diparkir, pelaku dengan kunci cadangan yang tidak diserahkan kepada penerima gadai, kemudian mendatangi mobil tersebut dan membawa mobil itu keluar dari parkiran mal yang ada di selatan kota Surabaya. Nah, ketika pelaku ingin keluar, otomatis dari pihak manajemen parkir menanyakan parkirnya, karcis parkirnya. Pelaku mengaku parkirnya hilang, karcis parkirnya hilang, sehingga dengan menunjukkan kunci cadangannya mengelabui petugas parkir sehingga mobil berhasil dibawa keluar dari parkiran mal tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Humas Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Jepara menggelar apel pengamanan Pekan Olahraga Provinsi Jateng ke-16 tahun 2023. Apel pengamanan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel dan sarana yang digunakan selama Pekan Olahraga Provinsi Jateng berlangsung. Polres Jepara menggelar apel pengamanan Pekan Olahraga Provinsi Jateng ke-16 tahun 2023 di lapangan apel Mapolres Jepara, hari Kamis 3 Agustus 2023. Apel pengamanan dipimpin Kapolres Jepara, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, dan diikuti oleh pejabat utama Polres Jepara. Apel ini melibatkan ratusan personel dari Polres Jepara, Kodim 0719 Jepara, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara. Apel pengamanan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel dan sarana yang digunakan selama pengamanan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. Hari ini kita melaksanakan apel pengamanan persiapan Porprov ke-16 ya, yang akan dilaksanakan secara keseluruhan di Exwil Pati, tapi kita sebagai tuan rumah wilayah Jepara juga akan menjadi tuan rumah untuk 14 cabang olahraga, dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai tanggal 11. Tentunya kita menyiapkan personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dari kesehatan, dan instansi-instansi terkait lainnya untuk mengamankan penyelenggaraan Porprov ini. Total ada 400 lebih personel yang kita siagakan, mudah-mudahan semuanya nanti dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan ini digelar juga untuk menjalin komunikasi dan koordinasi antar lintas instansi sehingga kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ke-16 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tim Humas Polres Jepara Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.